Oke gengs, jadi di video kali ini kita mau bahas oli KW sama oli ori atau oli original. Karena ini hari Minggu, banyak kegiatan tetangga-tetangga, jadi abaikan suara ketok-ketokannya ya. Karena biasa kan ada yang ngegagar geji, terus juga ada yang nebang pohon, ada yang ketok-ketok kayak itu, jadi ya sudah gitu kan. Karena ini hari Minggu, jadi mumpung libur, tetangga-tetangga sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan sampingannya untuk di rumahnya gitu gengs. Nah, karena kita mau bahas oli KW dan oli ori, nah kita udah nyari-nyari sih sebenarnya oli KW-nya gitu. Kita mau beli online shop, cuman nggak sempet gitu. Jadi kami pikir ya udahlah, kita punya sampel yang orinya aja. Jadi kita mulai bahas dulu di yang ciri-ciri oli KW, gengs gitu. Jadi gengs, buat temen-temen yang mau beli mobil bekas atau mau kita cariin mobil, bisa hubungi kami di nomor berikut ini. Nah, selain kita jual mobil, kita juga jual motor karena kita punya partner yang bernama Wow Garage. Jadi stalking aja Wow Garage, di situ banyak sekali motor-motor bekas yang berkualitas dan siap pakai tentunya gengs. Jadi buat teman-teman yang buat nyari motor bisa ke Wow Garage. Kalau untuk nyari mobil atau minta dicariin inspeksinya, itu bisa hubungi kami di Instagram Autopride gitu gengs. Jadi kita lanjut ke materi utamanya. Nah, efeknya dari oli bekas itu sangat berbahaya buat mesin tentunya, karena oli nggak bakal naik ke atas, nggak bakal melumasi part yang ada di dalam mesin itu gengs. Nah, efeknya itu bisa bikin mesin turun mesin, terus juga jadi baret-baret, terus juga ya pokoknya jadi ambrol pisan gitu. Karena ya tadi itu karena olinya nggak bisa naik ke atas, nggak bisa melumasi part-part mesin, part-part yang ada di dalam mesin tersebut gengs. Jadi mesin-mesin yang bergesekan akan cepat haus gitu, terutama di bagian pistonnya bakal baret gitu gengs. Biayanya pasti bakal mahal banget karena harus bongkar, ganti part segala macem ya kan, turunin mesinnya gitu loh. Nah, ciri-cirinya itu kalau untuk oli KW biasanya itu kalau MPX biasa mana guys, contohnya guys, oh ini ya. Nah, ini untuk MPX yang ori karena ini udah kepake gitu. Jadi biasanya tuh kalau yang barunya dia tuh sini ada barcode dan barcode itu kelihatan sangat berkualitas dan bisa di bisa di scan ya, bisa di scan gitu. Nah, kalau untuk yang KW-nya kelihatan dari barcode-nya itu burik gitu. Kayak FF. Jadi burik, dan kalau kita scan itu nggak bisa gitu. Walaupun misalkan kebaca pun biasanya tuh dia di scanannya itu ada bacaan kalau ini udah di scan berkali-kali kayak gitu. Jadi nggak bisa ya hitungannya nggak bisa di scan lah gitu. Nah, terus dari segelnya ini tuh beda banget. Ini kan ada hologramnya, itu juga ada hologramnya, cuman kayak double gitu loh. Terus ini gampang banget dibuka. Kadang kalau kita beli online tuh, kalau yang gue baca-baca itu di komentar-komentar tuh banyak yang pecah di sini nih. Jadi intinya ini gampang dibuka gitu. Dan ini beda kan, ada kayak gini-gininya kan tuh. Nah, itu kalau yang KW itu biasanya kayak tutupan kayak gimana ya, kayak gini nih. Ini oli mobil ya, kayak gini nih, ada sil-sil kayak gini nih gitu. Sedangkan MPX kan aslinya kayak gini, ada teksturnya tuh gitu kalau yang KW MPX ya. Nah, ada lagi kasusnya untuk yang oli enduro racing. Lalu oli enduro racing tahu sendiri kan, wanginya tuh kayak permen karet. Tapi kalau yang KW dia itu nggak ada wangi-wanginya tuh, jadi baunya aneh banget dan beda. Biasanya tuh oli-oli KW itu encer semua gengs gitu. Nah, terus kalau kita lihat lagi kalau di enduro racing itu baunya, warnanya juga berbeda banget pastinya. Terus dari bungkusannya sama, segelnya juga gampang banget kebuka gitu.
Kayak gitu, gengs. Nah, terus ciri-cirinya lagi tuh biasanya tuh dari harganya. Harganya itu murah banget, gengs. Kayak misalkan oli enduro racing itu, kan gue biasanya pakai oli enduro racing itu 65 ribuan. Karena orang bengkel itu ngambil untung cuma 5.000 perak gitu. Nah, kalau oli KW biasanya tuh dijual di elai-elai yang oknum ya, oknum. Nggak semua elai kayak gitu, oknum. Terus juga ada di e-commerce. Harganya itu miring banget, gengs. Biasanya tuh untuk sales itu biasanya ngejualnya itu antara 18.000 sampai 20.000. Nanti dijual sama pihak yang ngebelinya itu 25.000, atau ada juga yang sadis juga tuh harganya tetap di 20.000 gitu, gengs. Cuma ngambil berapa persen doang gitu. Jadi dari harganya, dari teksturnya, dari apa cairnya, dari segelnya, dan dari barcode-barcode-nya. Nah, itu enduro racing itu biasanya ada kode-kodenya di sini nih, itu bisa dicocokin gitu ada di websitenya. Kalau di MPX2 ini biasanya di barcode-nya bisa kita lihat dicocokinnya. Nah, untuk semua olinya itu biasanya udah, pokoknya kalau ada oli yang harganya tidak masuk di akal, udah pasti itu KW gitu, gengs. Karena nggak mungkin ada orang jualan rugi, nggak mungkin gitu. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman hati-hati buat beli oli, jangan sembarangan, jangan beli di e-commerce deh kalau perlu. Kalau misalkan mau beli di e-commerce, asal bisa di officialnya aja. Dan jangan tercele dengan harga yang sangat-sangat murah, karena itu tidak masuk akal itu. Karena yang namanya bisnis, yang namanya orang dagang, kalau ada oli harga pasarannya misalkan 50.000, terus dijual 20.000 atau 30 ribuan, pasti itu KW. Karena nggak mungkin ada orang jualan rugi gitu, gengs. Jadi ya itu aja ya konten kali ini. Pokoknya ingat poin-poinnya. Teliti juga kalau misalkan beli di bengkel-bengkel langsung, kita harus teliti dari barcode-nya, terus dari bungkusannya tuh kayak gimana mungkin, atau miring-miring, terus dari baunya kalau misalkan kita buka, dan tentunya pasti harganya ya, harganya perhatian aja harganya, dan barcode-barcode-nya gitu. Dan juga segelnya yang gampang banget terbuka. Apa itu? Oke, jadi segitu dulu informasi singkat yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat tentang perolian duniawi ini, karena banyak sekali, bukan banyak sekali, ya banyak sekali sih emang di pasar-pasar yang penjual-penjual yang nakal itu jual oli KW. Dan belum lama ini juga beredar pabrik oli KW di daerah Medan, bahkan di Jakarta juga ada katanya sih gitu. Jadi hati-hati dan sayangi kendaraan kalian, rawat kendaraan kalian dengan baik, jangan tergiur dengan harga yang murah, karena yang murah belum tentu baik, apalagi yang mahal, kan gitu. So, segitu dulu informasi singkat yang bisa kami berikan kepada teman-teman otomotif lovers. Salam Auto Pride, otomotif is pride.